Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Banyak pakar yang mencoba untuk mendefinisikan apa itu cinta. Dan dari semua definisi-definisi cinta itu, tak satu pun yang mampu menggambarkan secara utuh dan menyeluruh hakikat daripada itu cinta sendiri. Bahkan seorang sastrawan dari Suriah yang bernama Nizar Qabbani menulis dalam sebuah syairnya, "Isyrina aman aktubu anil hawa wa ma ziltu fi safhatil ula." 20 tahun lamanya aku menulis tentang cinta, namun aku tetap berada di halaman pertama. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan terbesar dari seorang hamba adalah ketika ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Jadi hakikatnya adalah orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan terbesar adalah bagaimana kita menjadi wali Allah, kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menggambarkan di ayat yang lain. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali Allah, kekasih Allah adalah orang-orang yang tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam dirinya dan tidak punya kesedihan di dalam hatinya. Allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi hakikatnya seorang wali adalah bukan orang yang selalu memiliki karamah. Ia mampu mempertontonkan atau menunjukkan karamahnya di hadapan orang banyak. Dia memiliki kekuatan-kekuatan yang irasional, kekuatan-kekuatan supranatural, kekuatan-kekuatan yang dianggap extraordinary. Hakikatnya bukan itu menjadi syarat sebagai seorang waliullah. Jadi zuhurul karamah, mampu menunjukkan sebuah karamah, mampu menunjukkan sebuah kelebihan-kelebihan yang di luar daripada kebiasaan-kebiasaan, itu bukanlah sebuah syarat mutlak menjadi seorang wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melainkan seorang wali di sisi Allah dijelaskan juga oleh Syekh Ahmad Zarruq di dalam kitabnya Syarhul Hikam Asy-Syirkatul Qaumiyah. Beliau adalah seorang sufi dari Maroko. Beliau mengatakan bahwa ada 3 ciri-ciri seorang wali. Yang pertama adalah la yu'raful waliyu illa bithalathin. Senantiasa menomorsatukan Allah. Allah senantiasa menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Yang kedua adalah wal i'radu 'anil khalq. Hatinya berpaling dari keterikatan kepada makhluk. Dan yang ketiga adalah waltizamu bisunnati Rasulillah. Senantiasa kokoh berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah cinta ilahi yang digambarkan oleh Jalaluddin Rumi dalam sebuah syairnya yang luar biasa. In sa'altani kam marra ji'ta fi bali sa'aqulu lak marratan wa innaka ataita walam tugadirni. Jika engkau bertanya kepadaku berapa kali engkau hadir di dalam hatiku, maka aku akan menjawab kepadamu, sesungguhnya engkau hadir hanya sekali, namun engkau tidak pernah pergi dariku. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah lalu ia tidak mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia meninggalkan syariatnya? Ada sebuah syair yang indah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu wa innal muhibba liman yuhibbu muti'un.
Sekiranya cintamu itu benar, maka engkau tentu akan mentaati orang yang engkau cintai. Karena sesungguhnya seorang pencinta mentaati orang yang dicintainya. Bagaimana mungkin Anda mencintai Allah dan Rasul-Nya sementara Anda tidak mentaati perintah dan larangannya? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkan sholat, kendati itu di medan perang sekalipun? Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya untuk menjadi kekasih Allah tidaklah harus dengan memiliki sebuah kekuatan-kekuatan yang irasional. Untuk menjadi kekasih Allah, maka hati kita harus senantiasa membersihkan diri kita